Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya atas nama Firminus, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Dalam perihal ini saya akan berkatekese singkat mengenai Bunda Maria. Mari kita bersama-sama memahami, mendalami peranan Bunda Maria di dalam kehidupan kita sehari-hari dan gereja. Bunda Maria adalah Bunda Allah dan Bunda Gereja. Kedudukan Bunda Maria dalam gereja sangat istimewa. Ia adalah orang kudus terbesar melebihi para kudus lainnya. Karena peranannya dalam sejarah keselamatan manusia, Bunda Maria adalah Bunda Allah, karena ia telah melahirkan Yesus Sang Mesias. Karena peranannya begitu besar dalam sejarah keselamatan, maka ia juga menjadi Bunda pengantara kita. Melalui dan dalam Maria kita memperoleh keselamatan dari Allah dalam diri Yesus Kristus Putra Allah yang menjadi manusia dilahirkan oleh perawan Maria. Peranan dalam sejarah keselamatan begitu penting. Berbicara tentang Maria erat kaitannya dengan gereja. Maria dan gereja mempunyai hubungan yang sangat erat karena sama-sama memiliki panggilan yang mendasar, yaitu panggilan keibuan. Maria adalah tipos gereja atau citra gereja, terutama dalam hal kasih, iman, dan persatuan dengan Yesus Kristus. Dalam ketaatan dan imannya, Maria menerima tawaran Allah untuk melahirkan Kristus yang adalah kepada gereja. Dengan demikian, gereja pun secara terus-menerus akan melahirkan anggota Kristus melalui pewartaan dan permandian. Maria memiliki peranan besar dalam sejarah keselamatan umat manusia. Peran fundamental Maria dalam inkarnasi adalah sebagai Bunda Allah. Peran Maria dalam inkarnasi merupakan dasar atau landasan bagi perannya dalam kehidupan gereja. Karena itu, peran Maria dalam kehidupan gereja saat ini adalah sebagai ibu dan sebagai teladan bagi umat beriman, semakin bersatu dan serupa dengan Kristus. Di satu sisi, tempat dan fungsi Maria dalam tata dan sejarah keselamatan tidak sama dengan kedudukan dan peranan Kristus. Di sisi lain, posisi dan peranan tidak dapat disamakan dengan peranan umat beriman lainnya. Dalam Lumen Gentium, Gereja Katolik menetapkan posisinya. Berkat rahmat Allah, Maria telah diangkat di bawah putranya, di atas semua malaikat dan manusia, sebagai Bunda Allah yang tersuci, yang hadir pada misteri Kristus. Lumen Gentium 66. Dalam misteri Kristus, Maria berperan sebagai Bunda Allah. Lumen Gentium 52. Dalam misteri gereja, Maria berperan sebagai pola teladan gereja dalam persekutuan yang mesra dengan Kristus, dalam hal iman, cinta kasih, dan harapan. Dengan memahami apa yang terjadi dan dihayati dalam sejarah perjalanan iman dalam gereja, maka kita dapat menemukan iman yang sejati kepada Allah yang sudah dan sedang mengerjakan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Dan terdapatlah pemahaman yang benar terhadap kedudukan dan peranan Maria dalam karya keselamatan Allah itu. Kita juga pernah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat Katolik menyembah atau memuji Bunda Maria? Kita sering mendengar banyak orang berkata bahwa umat Katolik menyembah Bunda Maria. Ada juga orang yang mungkin tidak mengerti mengapa umat Katolik berdoa di depan patung atau gambar perawan Maria. Padahal dalam kitab suci sudah sangat jelas ada larangan penyembahan selain kepada Allah yang Esa. Dalam hal ini saya ingin memberikan pencerahan atas pertanyaan-pertanyaan atau keraguan tentang kebaktian Katolik kepada Maria. Dan bagi umat Katolik, saya mau mengajak agar kita semakin semangat untuk memperdalami iman tentang pentingnya peran Bunda Maria di dalam gereja yang satu dan kudus. Ada 2 poin penting mengenai pertanyaan umat Katolik menyembah atau memuji Bunda Maria. Yang pertama, Maria tidak disembah. Ada perbedaan antara kata menyembah dan memuji. Menyembah merupakan penghormatan yang khidmat dengan sujud dan memuja.
sedangkan memuji adalah suatu perasaan yang lahir atas kekaguman, sehingga memberikan sebuah penghargaan dengan cara memuliakan. Menyembah dalam bahasa Latin latria atau dalam bahasa Yunani lateria, yang berarti penyembahan atau kultus yang harus diberikan kepada Allah, karena Ia adalah Tuhan dari segala ciptaan, sumber kebaikan, kebijaksanaan, belas kasih, dan penyelamat kita. Menyembah Allah berarti memberikan segala penghormatan serta penyerahan diri secara absolut karena kerendahan kita di hadapan keagungan Tuhan. Umat Katolik tidak menyembah Bunda Maria. Kepadanya diberikan pujian yang istimewa sebagai tanda hormat kita kepada Sang Bunda yang telah melahirkan penebus dunia. Kultus yang diberikan kepada Maria dikenal dengan hiperdulia. Ini lebih tinggi dari kultus yang diberikan kepada para santo atau orang kudus yang disebut dulia. Poin yang kedua, Maria perantara kepada Kristus. Nah, kita menghormati dan memuliakan Maria karena ia adalah perantara kepada Kristus bagi semua anak yang datang memohon belas kasih Allah. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa Maria menggantikan posisi Tuhan Yesus sebagai perantara. Jadi, doa dan pujian yang diberikan kepada Bunda Maria bukanlah untuk penyembahan, melainkan penghormatan dan cinta sebagai Bunda Allah. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah wanita yang paling diberkati dan suci. Dan karena alasan itu, Maria pantas untuk dicintai, dihormati, dan diteladani. Seringkali juga ada pertanyaan-pertanyaan mengatakan bahwa kita menyembah Maria. Ketika melihat kita mempersembahkan bunga, memberi lilin, dan mendupai patung atau gambar Bunda Maria. Nah, persembahan tersebut sekali lagi bukanlah untuk penyembahan. Umat Katolik tidak menyembah patung ataupun gambar. Sudah sangat jelas tertera dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 4-5. Kalau kita melihat narasi kitab Bilangan bab 21-8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpanggut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Allah menyuruh Musa membuat patung sebagai simbol keselamatan dari kematian akibat gigitan ular. Namun, bukan sumber keselamatan atau keselamatan itu sendiri, karena sesungguhnya keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Begitu pula dengan patung atau gambar Bunda Maria ataupun para santo. Bukan untuk disembah, melainkan untuk merangsang iman dan kepercayaan kita. Karena di balik patung dan gambar ada sosok menjadi panutan dalam hidup yang telah memberikan kesaksian hidup tentang iman dan kepercayaannya kepada Allah. Bunda Maria menjadi teladan untuk kita semua, terutama selalu percaya sepenuhnya pada rencana Tuhan, selalu rendah hati dan punya rasa cinta kepada sesama, selalu tabah dan selalu bersyukur dalam situasi apapun. Nah, maka dengan demikian, mari kita mendekatkan diri kepada Bunda Maria, agar dalam setiap rencana hidup kita dapat dipermudah, baik segala cita-cita, harapan, dan lain sebagainya. Semoga dengan katekese singkat melalui video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.